Halo, assalamualaikum sahabat Suntono Belajar Baik. Oke, di kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Pengalaman saya sembuh dari asam lambung itu obatnya apa, triknya apa, caranya gimana, akan kita bagikan ya buat teman-teman semua yang lagi menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ya teman-teman. Ini ada salah satu ya pertanyaan dari subscriberku bertanya gimana dulu sembuhnya dan minum obat apa saja. Nanti akan kita jawab ya teman-teman, akan kita jelaskan satu persatu dari awal ya. Sebelumnya aku akan menyapa para subscriberku, terima kasih sekali ya. Para penonton setia channel Suntono Belajar Baik, terima kasih banyak karena Anda sudah setia menonton channel kami. Mudah-mudahan yang lagi sakit setelah nonton video-video dari kami ada perkembangan ya teman-teman. Perkembangan inilah apa ya, sedikit ada ya kemajuan buat sembuh ya. Setelah tahu caranya, jadi supaya teman-teman itu benar-benar sembuh 100% ya. Seperti yang kita alami, karena dulu kita juga parah teman-teman. Parah sampai berapa kali ya beli obat penenang dari dokter itu tidak boleh lagi ya, di stop saking takutnya nanti akan kita beberkan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi menderita ini cepat sembuh dan keluarganya sehat-sehat selalu. Nah ini ya teman-teman pengalaman yang akan aku ceritakan ya teman-teman. Sekarang kita dari kenaknya dulu ya. Pas kena itu teman-teman, dada sini terasa panas ya, panas sekali sampai kita kipasin ya. Dari jam 8 sore itu kita kipas teman-teman, kita kipasin nyampe jam 10 itu ya masih panas ya. Setelah itu teman-teman jam 2 malam itu belum ini juga ya, panasnya itu belum turun. Kita ngajak kakak ya ke rumah sakit. Nyampe sana pun belum ada dokternya ya, jadi masih dirawat. Yang nangan itu susternya, perawatnya. Nunggu dokternya itu jam 9 pagi itu teman-teman. Pertama kena kita tuh panas ya teman-teman. Panasnya ini karena gasnya tadi terlalu besar ya. Jadi kita tuh yang kita kira itu cuman jantung ya teman-teman. Jadi kita pikir itu jantung. Nah ini singkat ceritanya ya, sembuhnya ya. Kalau kena itu udah mungkin beda-beda ya teman-teman, sama kita tuh beda-beda yang kita rasakan ya. Karena asam lambung ini enggak semua sama seperti itu, beda-beda ya. Tiap orang tuh biasanya beda yang dirasakan, karena banyak sekali ya, 1001 sensasi tadi. Nah setelah itu kita tuh udah kena ya, kena langsung berhenti merokok ya teman-teman. 8 bulan kita berdiam diri juga melewati sensasi-sensasi itu ya. Lama sekali kita rasakan karena orang lain pun tidak percaya ya. Yang belum pernah mengalami seperti kita ini tidak akan percaya teman-teman. Yang percaya itu keluarga kita yang terdekat ya, entah itu istri atau orang tua itu mungkin percaya walaupun dia tidak merasakan teman-teman. Kalau tetangga atau teman-teman kita itu tidak percaya ya. Sebentar-sebentar kita sakitnya tuh berbeda-beda. Jadi orang itu nggak percaya juga ya, dipikir kita tuh
mengada-ngada teman-teman. Padahal namanya GERD anxiety itu ya kayak itu ya, sensasinya banyak sekali. Kalau kita curhat sama yang udah kena teman-teman, itu dia percaya. Kalau yang belum pernah kena itu nggak percaya ya. Apa yang kita rasakan itu emang banyak sekali ya teman-teman. Nah setelah itu ya teman-teman, dari dada panas itu habis itu naik ke kepala sini ya, panasnya tuh kepala sini kayak kena cabai atau balsem tuh ya. Itu lama sekali ya, di kepala sini panas. Mungkin setengah bulan ya. Turun lagi ke kaki ya, persis teman-teman kayak kena cabai tuh ya. Setelah itu mungkin semingguan ya, kalau nggak setengah bulan juga, pindah ke tangan sini ya, panasnya tuh ke atas sini, seperti kena cabai lah pokoknya. Itu habis panasnya itu udah jantung kita ini ya, ini tuh kencang teman-teman. Ini duk-duk, ini kencang sekali ya, berdetaknya tuh kencang seperti orang kena jantung itu ya. Jadi kita takut lagi ya, tambah ngedon, ngedrop, naik terus gasnya itu teman-teman. Naik kurang lebih 1 minggu teman-teman itu. Ini kencang ya. Habis itu udah mulai agak hilang, datang lagi sesak napas teman-teman. Sesak napas ya, nyampe napas kita bunyi ya. Itu mungkin setengah bulan juga teman-teman, setengah bulan. Nah setelah itu kayak yang di sini, di kayak ginjal ini sakit teman-teman, tembus ke belakang sini ya. Itu yang kita rasakan. Pas dada tadi ya tembus belakang teman-teman, belakang ya. Nah setelah itu otot leher ini kita tegang ya, ketarik terus. Kita membawa bantal yang leher itu ya. Nah pakai bantal leher itu, kita pikir itu teman-teman kayak kolesterol ya teman-teman. Kupikir kolesterol. Jadi kita beli juga kalung yang dari magnet itu ya, yang dari batu magnet itu kita beli. Terus habis itu ya, mata ini ngeblur teman-teman, kayak ketarik ya, ngeblur seperti ketarik mata itu. Kita pikir juga kena penyakit mata, jadi kita beli kacamata ya. Setelah hilang tuh kita taruh semua teman-teman, kayak kalung tadi, bantal leher tadi, kacamata itu nggak kita pakai lagi ya. Tuh habis itu tangan tuh gebas-gebas tuh sering ya, gebas-gebas kayak kram. Darah tuh kurang lancar teman-teman, peredaran darah kita tuh kurang lancar. Jadi kita sering olahraga ya, olahraga di dalam rumah tuh sering teman-teman, lari-lari di dalam rumah tuh ya, supaya melatih otot kita yang kendor tadi ya. Kan kita tuh gemetar, lemes teman-teman, keringetnya tuh keluar yang dingin itu ya, di badan tuh, di kaki. Kita tuh siang atau pagi, siang, sore itu membawa itu ya teman-teman. Kita pakai kaos kaki ya, karena dingin. Jadi keringat kita tuh keringat yang dingin, lengket teman-teman. Kayak baju tuh kayak ngepir lama-lama. Itu juga agak lama teman-teman, yang kita rasakan ya agak lama. Nah, setelah itu ya, itu tuh kayak radang tenggorokan ini ya. Itu kayak ganjal tenggorokan ini teman-teman, ganjal. Terus hidung tuh kayak agak mampet teman-teman, hidung tuh kayak mampet. Pernah juga yang telinga ini berdengung ya, berdengung. Terus sakit teman-teman, sakit itu barengan sama sakit gigi ya. Jadi sakit gigi kayak apa, telinga tuh bareng. Jadi kita menahan itu teman-teman, itu kita tahan sekali ya. Telinga sama gigi ini serempak, sakitnya tuh barengan ya. Itu kita tahan, kemudian hilang ya teman-teman, hilang. Terus yang namanya suntuk ya teman-teman, suntuk itu ya, kita tuh jenuh teman-teman,
terkadang tuh pikiran tuh jenuh sekali ya, jenuh. Jadi kita tuh harus mencari hiburan ya, atau sampai ikut bermain anak kecil. Aku tuh kalau pagi atau siang tuh aku gabung sama anak kecil-kecil ya. Jenuh tadi udah ya teman-teman. Habis itu kita tuh pikiran kita nanti rasa sedih sekali ya. Sedih kalau memikirkan entah tuh bulan yang kemarin tuh ya. Kita melihat tulisan apapun, kenangan-kenangan itu kita tuh bisa menangis sendiri ya teman-teman. Sedih sekali pikiran kita. Itu sudah ya. Setelah itu tadi kita melihat luar itu kayak gersang ya di pagi hari. Kayak hampa, gersang. Pokoknya luar tuh tanaman apapun sepertinya gersang ya. Kita nengok di luar tuh gersang. Kayak udah males lagi ya, nggak ada harapan hidup ya. Itu juga sensasi tadi ya teman-teman. Itu terus tensi kita turun ya. Emang udah wajar ya kalau asam lambung itu tensinya kalau nggak tinggi ya turun. Tapi itu udah wajar, nggak apa-apa, jangan takut. Nanti itu akan stabil lagi ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Pas kita kenanya itu kita tuh kurusan teman-teman. Kurusan ya, nyampe ada kawan tuh yang ngomong, kamu sekarang kok kurusan. Nah, seperti itu ya. Kurus nggak apa-apa juga ya. Nanti kalau makan kita udah pulih, kita tuh agak gemuk lagi ya, naik lagi teman-teman. Nah, ini di sini posisinya angin ya teman-teman, mau turun hujan. Alhamdulillah anginnya udah hilang, hujan pun tidak jadi. Dan itu tadi semua penyebabnya ya, kenanya tuh seperti itu ciri-cirinya. Masih banyak lagi ya. Sekarang kita akan membahas proses penyembuhan kita ya teman-teman. Nah, yang langkah pertama itu teman-teman ya, itu bener-bener makannya itu kita tuh hampir full ya, menggunakan bubur ya, 1 bulan lebih. Itu nasi yang lunak teman-teman, nasi yang bubur itu ya, nasi yang bubur. Dan sebentar-sebentar saya tuh lapar teman-teman, disertai emah itu ya. Jadi kita tuh tiap 2 jam sekali makan, tapi porsinya sedikit. Nah, itu setelah kita udah mulai agak lama ya, kita udah mulai paksa untuk bekerja, kita membawa sangu juga ya. Itu sejenis bentuk kayak arem-arem itu ya. Jadi tetap saja sebentar-sebentar tuh makan. Jadi kita tinggal buka, nanti daun pisangnya tinggal kita buang teman-teman. Jadi perut tuh aman ya. Itu minumnya pun aku masih membawa air panas terus ya, menggunakan termos panas itu. Ku campur yang dingin jadi hangat-hangat kuku teman-teman. Itu benar-benar kita jaga ya. Kita stop dulu, berminyak-minyak itu stop, santan kayak itu kita stop. Itu proses kita awal mau ini ya, untuk pemulihan ya teman-teman. Jadi melatih otot-otot kita itu yang kendor ya. Jadi sebentar-sebentar kita itu istirahat. Dan untungnya itu kita borongan ya teman-teman, kita borong sama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan itu maklum ya. Nah, intinya kayak itu ya. Setelah itu teman-teman, aku itu langsung langkah pertama itu kunyit sama aji singkong tuh serempak ya. Jadi pagi minum aji singkong, terus sarapan kunyit, seperti itu terus teman-teman. Itu 3 kali sehari. Itu hampir 1 bulan lebih. Itu tidak berhenti ya. Seperti itu terus, tidak berhenti. Setelah itu mungkin sebulan tuh lebih ya, aku ganti dengan lidah buaya itu supaya perut kita tuh cepat dinginnya ya, karena panas dulu tuh, dada ini panas, semua panas ya. Itu bagus sekali. Sel lidah buaya itu ya bisa mengaktifkan sel-sel yang rusak teman-teman.
Itu kita ambil tengahnya ya, kita sisir, lalu kita kasih madu ya, baru kita minum kayak Nutrijel teman-teman. Kalau nggak kasih madu kita mungkin juga tidak ini ya, tidak bisa menelan ya, karena kurang enak rasanya. Itu kurang lebih setengah bulan teman-teman. Kita tuh cari lidah buaya ya, di tetangga-tetangga itu kita cabut. Ada yang kita tanam, yang besar-besar kita buat itu tadi ya, buat obat untuk pendingin perut tadi teman-teman. Nah situ udah ya, itu udah kita imbangin ya sama olahraga di pagi hari teman-teman. Jam habis sholat subuh itu kita tuh mainan sepeda ya, sambil ngajak anak. Jadi kita tuh olahraga teman-teman, anak di depan, kita olahraga bersepedaan kurang lebih 1 jam itu teman-teman. Itu juga melatih ya, supaya otot kita tuh cepat sekali pulihnya. Sore juga sebentar ya, cuma di sebelah rumah. Dan teman-teman jangan takut nanti jika terjadi kenapa-napa. Itu cuman perasaan saja, perasaan was-was itu biasa, tapi jangan takut ya, itu nanti tidak akan terjadi apa-apa. Nah setelah malamnya di dalam rumah pun tetap teman-teman, kita tetap jalan ya, muter-muter di depan TV itu ya. Itu benar-benar kita latih otot kita itu ya, supaya dapat keringat juga teman-teman. Jadi proses penyembuhan itu kita benar-benar lakukan ya. Nah setelah itu sensasi-sensasi pun datang terus menerus ya, sampai apapun yang tadi udah aku ceritakan. Nah, setelah itu teman-teman, aku mulai belajar pasrah ya, pasrah diri. Soalnya kita tuh takut panik kok nggak sembuh, semakin naik terus gasnya ya teman-teman. Aku mulai pasrah ya, pasrah lah, kalau emang ini udah nasibku, ajalku juga nggak apa-apa. Nah dibalik pasrahnya itu, pasrah kita itu malah bagus teman-teman, sembuh dan kita bisa mencuekin sensasi-sensasi yang datang itu ya. Sensasi-sensasi yang datang yang lain itu kita cuekin teman-teman. Misalnya ya teman-teman, nanti di sini itu ada sakit ya, sakit kayak ada benjolan apapun ya, sakit. Itu tuh kita tuh nggak usah panik ya, nggak usah berpikiran ini apa, ini kena apa, atau ini kelenjar apa, nggak usah takut gitu teman-teman. Itu anggap saja ya itu sensasi. Nanti tuh buktikan sendiri ya, hilang nanti nggak ada lagi, hilang. Berarti kan bener sensasi ya. Terus kayak di belakang sini tuh kayak di, katanya orang tuh ginjal, kayak kita tuh sering capek. Emang benar ya, itu iya. Itu tuh sensasi juga teman-teman, kita tuh nggak apa-apa ya, itu sensasi juga. Jadi aku bener-bener mencuekin namanya sensasi itu ya. Jadi aku udah nggak takut lagi ya teman-teman. Takut kalau ada ambulan gimana, itu udah aku lawan ya teman-teman. Jadi nggak usah panik lagi. Pas kambuh wajar teman-teman, namanya orang sakit tuh kambuh nggak apa-apa. Kita udah enakan 2 hari 3 hari, habis itu kambuh lagi, tidak apa-apa. Berarti teman-teman tuh masih panik kalau kambuh terus. Tuh teman-teman, kambuh itu udah biasa, yang enggak sakit apapun kadang sakit ya. Dia tidak mempunyai penyakit kayak kita ini juga, kadang orang itu merasakan sakit teman-teman, meriang. Apalagi kita yang lagi sakit, kambuh itu wajar ya. Jangan takut ini kambuh lagi nanti bahaya. Itu tidak apa-apa teman-teman, tidak usah takut. Kalau kita kurang enak badan, suruh ngerokin saja, atau beli paracetamol, minta di bidan terdekat tuh kalau pusingnya emang kelewatan diminum, tapi jangan sering-sering ya. Kalau emang masih bisa ditahan saja pusingnya itu teman-teman. Nah itu saja ya, pokoknya sensasi itu kita cuekin, terus paniknya udah kita hilangkan ya. Jadi kita kalau panik
Nah, ini berarti sensasi asam lambung kita naik. Tuh kita jadi nggak usah dipikir gitu loh teman-teman, nggak usah dipikir sensasi-sensasi yang datang itu jangan kita pikir. Kalau kita pikir nanti panik gitu loh teman-teman, panik, cemas. Kalau udah cemas dan panik, ini naik lagi gasnya teman-teman, bisa menyebabkan sering sendawa ya, sering sendawa, begah. Itu namanya kita tuh panik. Kalau nggak panik nggak apa-apa teman-teman. Nah, yang sering kayak anginnya kejebak itu ya, udah sendawa nanti ada lagi angin kejebak itu biasanya ini teman-teman, masalah makanan ya, makanan atau minum yang dingin atau yang bersoda, apa yang dari ketan atau coklat itu biasanya seperti itu ya. Dan pisang pun kalau yang punya asam lambung, kalau bisa ya sehabis makan ya satu saja. Pisang juga banyak sekali mengandung zat asamnya teman-teman. Kalau teman-teman belum sarapan terus makan pisang dulu, itu juga menimbulkan angin ya, nanti terjebak angin kita itu. Udah kita sendawa keluar, angin itu datang lagi teman-teman, sampai penuh di ulu hati ini ya. Itu teman-teman langsung ambil aja air hangat kuku yang agak lebih panas sedikit, 1 gelas tuh minum saja teman-teman, habiskan langsung ya. Jadi makanan yang benar-benar menimbulkan angin terkejebak tadi jangan sering-sering disenggol teman-teman, hindari saja. Kalau pengen ya 1 kali saja nggak apa-apa, jangan sering-sering ya. Nah itu setelah proses itu baru aku mencoba itu tadi teman-teman, jeruk lemon ya, yang impor. Ku kasih madu tadi, aku habis 1 kilo. Jadi ku belah seperti ini, langsung ku peres ya airnya ke dalam gelas. Ku kasih air hangat setengah gelas, air panas teman-teman dari termos. Baru ku kasih madu 2 sendok ya, madu TC pun bisa 2 sendok. Kita aduk, mulai hangat itu kita minum, habiskan di pagi hari sebelum sarapan. Itu habis 1 kilo teman-teman, seperti itu ya. 1 kilo itu isinya 6 kurang lebih tuh, 6 tuh habis, berarti habis 12 hari. Itu baru kita tuh udah bener-bener berani lagi ya, yang namanya makan belimbing kecil-kecil itu yang asamnya bukan main ya. Asam Jawa pun berani, pokoknya apapun sekarang berani ya. Nanti yang merasa di perut itu tidak enak ya kita hafalkan, berarti itu tidak enak kita makan teman-teman. Nah itu intinya tadi. Yang terakhir tuh emang lemon tuh berani lagi kita merokok sama ngopi tuh gara-gara kita minum lemon itu teman-teman. Jadi dia itu, yang lemon itu ya bagus sekali buat menetralisir gas asam lambung kita yang berlebihan teman-teman. Itu yang manfaatnya dari jeruk lemon yang impor tadi, bukan jeruk lemon yang kita tanam di belakang itu teman-teman. Nah itu proses cerita saya kenanya dan sembuhnya itu apa tadi ya, itu tadi teman-teman. Pertama tuh yang intinya ya, sekarang intinya teman-teman tuh tidak boleh takut lagi dengan penyakit kita ini, nggak usah takut. Karena yang hidup pun kadang nggak sakit pun meninggal ada. Semua orang hidup nantinya mau meninggal gitu loh. Kita tuh pasrah, nggak usah takut masalah itu ya. Jadi kita berserah diri, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Kalau orang Islam ya, kalau bisa jangan ditinggalkan sholat 5 waktunya, sambil berdoa lah, minta ampun kepada orang tua ya, terutama tuh ibu teman-teman. Biasanya tuh kita tuh banyak sekali ya kesalahan kita. Minta ampun lah sama dia, karena dia yang melahirkan kita. Siapa tahu omongan kita dulu banyak yang menyakitkan hatinya teman-teman. Apalagi kalau ibu kita udah nggak ada ya. Ya minta maaf kepada Yang Maha Mencipta ya. Jadi lewat berdoa saja.
dan perbaiki hidup kita teman-teman. Jadilah lebih baik, lebih bagus daripada kemarin-kemarin. Intinya itu saja ya teman-teman. Ini udah panjang sekali cerita ini, mudah-mudahan bermanfaat juga. Sekali lagi terima kasih banyak buat subscriber dan penonton channel Suntono Belajar Baik. Mudah-mudahan yang lagi sakit cepat-cepat sembuh ya. Semangat intinya. Semangat buat sembuh, buat keluarganya. Dan keluarganya sehat-sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan cepat sembuh teman-teman.